Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pengajian kita dalam kitab Al-Adabul Mufrad Al-Jami' lil Adabin Nubuwah karya Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Bab ketiga, bab birril ab, yaitu bab tentang berbuat baik kepada bapak. Haddatsana Sulaiman bin Harb qala haddatsana Wahib bin Khalid an ibni Syubrumah qala sami'tu Aba Zur'ah an Abi Hurairah qala qila ya Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah. Beliau bercerita, qila ya Rasulullah, ada orang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man abarru, siapa orang yang berhak aku lakukan baik kepada dia? Siapa orang yang paling berhak untuk aku berbakti kepada dia? Lalu qala Rasulullah SAW bersabda, ummaka, yang pertama adalah ibu kamu. Qala summaman, lalu siapa ya Rasul? Qala ummaka, lalu ibu kamu, kata. Qala summaman, dan siapa ya Rasul? Qala ummaka, ibu kamu. Qala summaman, lalu siapa ya Rasul? Qala abaka, baru bapak kamu. Hadis ini sama dengan yang pernah kita bahas dalam pertemuan yang lalu. Tingginya derajat seorang ibu dari seorang bapak di hadapan seorang anaknya. Meskipun bapak itu adalah kepala keluarga, bapak itu adalah orang yang bertanggung jawab atas kehidupan rumah tangga bersama anaknya, tapi tetap seorang anak harus lebih hormat kepada ibunya. Hadis selanjutnya adalah hadatsana Bishr ibn Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Yahya bin Ayyub qala hadatsana Abu Zur'ah an Abi Hurairah. Hadis yang sama. Ata rajulun an-nabiy Allah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah bercerita, ada orang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, "Ma ta'muruni?" Orang itu berkata, "Ya Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepada saya?" Faqala birra ummaka. Birra di sini adalah fi'il amr dari kata barra. Ya birru, barro ya birro. Faqala birra ummaka, berbuat baiklah kepada ibumu. Summa ada, lalu kemudian orang itu bertanya lagi, ma ta'muruni, apa yang engkau perintahkan kepada saya? Faqala birra ummaka, berbuat baiklah kepada ibu kamu. Summa ada, dan orang itu bertanya lagi, apa lagi ya Rasul? Faqala birra ummaka, berbuat baiklah kepada ibu kami. Summa ada, dan dia bertanya lagi, faqala birra ummaka, 1, 2, 3, 4. Summa ada rabi'ah, baru ketika bertanya lagi, faqala birra abaka, berbuat baiklah kepada bapak kamu. Bab yang keempat, bab bir walidayhi wa in zalama. Bab tentang berbuat baik kepada kedua orang tua meskipun kedua orang tuanya berbuat zalim kepada anaknya. Imam Bukhari berkata, haddatsana Hajjaj qala haddatsana Hammad wa huwa ibnu Salamah an Sulaiman At-Taimi an Sa'id Al-Qaisi an Ibni Abbasin qala. Hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwasanya Ibnu Abbas berkata, "Ma min muslim lahu walidani muslimani." Setiap orang muslim yang memiliki dua orang tua yang beriman, yusbihu ilaihima muhtabisan, dan setiap pagi dia datang kepada orang tuanya untuk muhtasiban, untuk mengharapkan sesuatu dari orang tuanya, atau muhtasiban, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala karena dia berbakti kepada orang tuanya, illa fatahallahu babaini, kecuali maka Allah akan membukakan bagi dia dua pintu, yakni minal jannah, dua pintu surga. Wa in kana wahidan fawahidun, dan kalau misalkan orang tuanya tinggal satu, maka pintunya tinggal satu. Wa in aghdaba ahadahuma, kalau misalkan dia membuat orang tuanya marah, lam yardallahu anhu, Allah tidak akan ridho kepada dia, hatta yardo anhu, sampai orang tuanya ridho kepada dia. Qila wa in zalamahu, meskipun orang tuanya itu zalim, kata Ibnu Abbas ditanya, meskipun orang tuanya itu zalim? Qala wa in zalamahu, ya meskipun orang tuanya itu menzalimi.
anaknya. Mungkin sudah jelas apa yang bisa kita dapatkan dari hadis ini. Terkadang memang kita tidak senang dengan orang tua, terkadang memang pilihan kita dengan pilihan orang tua berbeda, terkadang apa yang kita anggap baik berbeda dengan apa yang orang tua anggap baik. Maka mau tidak mau kita sebagai seorang anak, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Maka meskipun apapun yang dilakukan orang tua kepada kita, maka kita harus tetap berbuat baik kepada orang tua. Bahkan batasan zalimnya itu bahkan dinyatakan oleh Allah, wa in jahadaka kalau misalkan orang tua kamu menyuruh kamu untuk musyrik kepada Allah, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Janganlah kamu menentangnya, janganlah kamu menaatinya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi tetaplah kamu harus berbuat baik kepada mereka. Jadi sampai sinilah batasan yang Allah berikan. Selama orang tua tidak menyuruh kita untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk mengikuti apa yang dikatakannya. Wajib bagi kita untuk mentaati mereka. Sampai sebatas itu. Tapi meskipun orang tuanya sezalim itu sampai maksa untuk murtad dari Islam, tetap saja Allah menyatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap saja harus berbuat baik kepada orang tua. Maka betapa besarnya kewajiban seorang anak di hadapan orang tua, karena lebih sering seorang anak akan lupa dengan apa yang pernah diberikan oleh orang tuanya. Maka jangan sampai kita menyakiti orang tua kita. Syukur kalau misalkan kedua orang tua kita masih hidup, maka kita masih memiliki 2 pintu surga. Dan jika tinggal satu saja di antara mereka yang masih hidup, maka jangan kita sia-siakan 1 pintu surga yang tersisa itu. Kalau misalkan Allah sudah mentakdirkan ternyata kedua orang tua kita sudah tidak ada, maka kita berbuat baik kepada mereka dengan mendoakan mereka dan tidak putus mendoakan mereka. Ada hal yang tidak pernah saya lewatkan setiap selesai sholat, yaitu pada sujud terakhir dalam sholat, saya selalu berdoa 2. Yang pertama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang kedua adalah Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena Rasulullah SAW menyatakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Posisi paling dekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika dia sujud. Fa'aksiru fihi doa, maka perbanyaklah doa di dalam sujud. Maka salah satu doa yang selalu saya baca dalam sholat, itu adalah 2 doa tadi. Hingga apapun yang saya dapatkan dalam keberhasilan atau kemudahan dalam hidup, kembalinya berarti itu adalah jawaban dari doa saya setiap selesai sholat, setiap sujud akhir dalam sholat. Dan juga kalau misalkan terhadap orang tua, seringkali kita mengingat tentang orang tua, terlebih lagi karena ibu saya sudah wafat. Ya, apalagi yang bisa dilakukan kecuali berbuat baik, pertama dengan mendoakan itu, yang kedua dengan melakukan apa yang dulu pernah diperintahkan tapi kita tidak bisa, dan yang ketiga, apa yang dilakukan sekarang diniatkan untuk berbakti kepada orang tua, karena jikalau orang tua masih hidup dan melihat kondisi sekarang seperti ini, insya Allah orang tua akan bangga. Gitu, maka apapun yang saya lakukan adalah untuk membuat orang tua bangga, untuk membuat orang tua senang. Itulah salah satu bentuk dari berbakti kepada orang tua. Baik, begitu teman-teman apa yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.